Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, saya Danu Alfadiansyah, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman semuanya, saya akan membahas mengenai salah satu tema yang ada di dalam hukum dagang, yaitu tentang hak kekayaan intelektual. Jadi teman-teman, jika kita berbicara ataupun membahas mengenai hak kekayaan intelektual, maka ada banyak sekali materi yang terkandung di dalamnya. Jadi, khusus pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang merek di dalam hukum dagang. Begitu ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pokok pembahasan kita, yaitu tentang merek, jadi alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa sih itu hak kekayaan intelektual. Jadi teman-teman, hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang, ataupun organisasi untuk memperoleh hak menggunakan dan memanfaatkan kekayaan intelektual yang dimiliki ataupun yang diciptakan. Begitu teman-teman. Ketika kita telah mengetahui apa itu hak kekayaan intelektual, maka langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan utama kita, yaitu tentang merek. Nah, yang pertama-tama yaitu tentang definisi merek. Definisi merek itu berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Merek, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek merupakan suatu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa. Di dalam definisinya tadi telah dijelaskan tentang apa itu merek. Jadi juga disebutkan, dapat kita garis bawahi bahwa merek itu memiliki daya pembeda. Jadi sebenarnya itulah yang menjadi fungsi utama dari merek, yaitu adalah untuk membedakan barang ataupun jasa yang diproduksi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Juga dapat kita katakan bahwa merek itu sebagai sebuah tanda pengenal barang ataupun jasa yang bersangkutan dengan produsennya. Nah, dapat kita ambil contoh misalkan oli mesin gitu teman-teman. Jadi tanpa merek, mungkin kita tidak bisa membedakan mana nih oli dari produsen ini, mana nih oli dari produsen ini. Maka disitulah fungsi utama adanya merek. Begitu teman-teman. Kemudian timbul lagi pertanyaannya, apakah merek itu secara keseluruhan ataupun semua merek yang ada itu dilindungi oleh hukum? Nah, tentu jawabannya tidak teman-teman. Merek-merek yang dilindungi oleh hukum adalah merek-merek yang sudah didaftarkan. Jadi bisa kita artikan bahwa hak atas merek itu baru lahir ketika merek tersebut telah didaftarkan, yang artinya suatu merek baru akan memperoleh perlindungan hukum jika merek tersebut telah didaftarkan. Jadi ketika merek tersebut telah didaftarkan, bagaimana nih hak orang yang telah mendaftarkan merek tersebut? Jadi tentang hak atas merek yang telah didaftarkan itu telah dijelaskan di dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 67 tahun 2016 yang berbunyi, hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Begitu teman. Jadi dapat kita garis bawahi bahwa di sini ketika merek tersebut telah didaftarkan, maka seseorang tersebut memiliki ataupun diberikan hak eksklusif. Kemudian di dalam jangka waktu tertentu, mungkin bisa saja waktu tersebut diperpanjang setelah pendaftaran merek tersebut telah habis masanya. Kemudian menggunakan sendiri merek tersebut, ataupun bisa juga ia memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek yang telah didaftarkannya tersebut. Membicarakan tentang pendaftaran merek, apakah semua merek yang ada itu bisa didaftarkan begitu saja ke lembaga yang bersangkutan, yaitu Lembaga Hukum dan HAM Republik Indonesia? Tentu jawabannya tidak teman-teman. Tentu
di dalam prosedur pendaftaran merek tentu ada syarat-syarat tertentu seseorang baru bisa mendaftarkan mereknya, yaitu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mana membahas tentang syarat-syarat apa saja sebuah merek itu bisa didaftarkan sehingga mendapatkan perlindungan hukum. Baik, di akhir video mungkin dapat kita ambil catatan kecil tentang seseorang itu baru bisa mendapatkan hak atas mereknya apabila merek tersebut telah didaftarkan. Namun jika merek tersebut tidak didaftarkan, sah-sah saja pihak lain mengambil merek tersebut. Begitu. Karena merek tersebut belum diberikan perlindungan oleh hukum sebab belum didaftarkan. Kemudian tidak serta-merta suatu merek itu bisa didaftarkan, namun harus memiliki syarat-syarat tertentu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jika ada kritik dan saran bisa disampaikan melalui kolom komentar. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurangnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum.